seperti rumput katanya ya. Pada waktu pagi itu tumbuh dan akhirnya sore itu lisut layu ya. Dan Musa katakan bahwa umur manusia itu paling 70 tahun ya. Dan kalau misalnya ada bonus, misalnya 85 tahun atau 100 tahun ya. Tapi apa namanya? Penuh dengan kesusahan dan kesukaran ya, penderitaan. Mungkin kalau Musa 120 tahun ya. Kalau pada waktu Musa dia itu di Gunung Nebo, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan ya, dan dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi ini merupakan warning di mana di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian rupa hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Jadi di sini berbicara mengenai waktu adalah satu kesempatan yang harus kita raih ya. Kalau bahasa Yunani-nya disebut kairos, momentum di mana kesempatan itu harus kita raih, dan kalau kita tidak raih maka kesempatan itu hilang. Jadi bapak-bapak dan ibu di sini, mari kita berpacu dengan waktu. Kita belajar di dalam wadah ini, di mana wadah ini satu sarana untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, untuk mereka juga boleh dimenangkan ya. Cara Tuhan itu luar biasa ya. Kalau untuk memberkati itu firman Tuhan katakan apa namanya, mujizat itu masih berlaku sampai saat ini. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bertanya apakah lebih baik melakukan mujizat atau dosamu diampuni, orang kan kadang-kadang memilihnya mujizat itu ya. Tapi sebetulnya mujizat yang terbesar pada waktu kita percaya menerima Yesus, mendapatkan keselamatan. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 ya. Jadi orang lumpuh yang disembuhkan, kisah ini dicatat baik di dalam Matius pasal 9, Markus pasal 2, dan Lukas pasal 5. Jadi kalau di istilah teologi disebut Injil sinoptik. Injil sinoptik itu satu berita yang ada kesejajaran. Beritanya sejajar gitu kan, cuman perbedaan sedikit di sana sini. Kita lihat Pak Tony ya, Lukas pasal 7, Lukas pasal 5 ayat 17. Kalau nggak salah Lukas 5 ayat 17, orang lumpuh disembuhkan Pak. Ya. Iya, menyembuhkan orang sakit. Ya, demikian firman Tuhan. Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ya, terus? Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir di dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Terima kasih Pak Tony Amin. telah membacakan perikop orang lumpuh yang disembuhkan. Ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita dengan hormat Pak Tony berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kuasa dan kasih-Mu yang penuh dengan sukacita membawa kami ke tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap pertemuan-pertemuan ini ya Tuhan, baik di dalam pujian maupun kesaksian yang kami dengarkan tadi ya Tuhan, kami telah begitu diberkati oleh-Mu ya Bapa. Kalau pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan, biarlah Kau lawat kami satu persatu ya Bapa. Engkau jamah hati kami ya Bapa. Bahkan ketika kami tidak mengerti, Engkau sendiri akan memberikan pengertian kepada kami ya Tuhan. Terutama hamba-Mu Bapak Herudin yang akan membawakan firman ini ya Tuhan. Kau tutup oleh kuasa darah-Mu, Kau berikan kekuatan, kemuliaan maupun hikmat daripada Tuhan untuk senantiasa bisa berbicara kepada kami ya Bapak. Berbicara ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak-bapak dan Ibu di tempat ini, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 32 dikatakan kalau Yesus ditinggikan, menarik orang untuk datang berbondong-bondong. Bapak, kita lihat Pak Jim Senangoy, Yohanes pasal 12 ayat 32 Pak. Jadi rupanya bahwa Tuhan Yesus itu dikenal oleh banyak orang karena dia melakukan, ya, Yohanes pasal 12 ayat 32. Ya, kita simak coba sebentar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita percaya kalau Yesus ada di tengah-tengah kita, maka Braga Chapter ini satu wadah untuk orang datang berbondong-bondong. Amin. Amin. Nah, begitu pula dengan kisah di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 ini, di mana pada waktu Yesus naik ke perahu, dia tiba di Kapernaum. Kalau versi Markus katakan tiba di Kapernaum di satu ruangan, maka orang-orang itu datang dari berbagai daerah, dikatakan dari Galilea, dari Yerusalem, dari mungkin kalau kita itu mungkin dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, semua datang ke ruangan itu. Dan singkat cerita, ruangan itu penuh sesak dengan orang-orang datang berbondong-bondong. Karena apa? Beritanya bahwa kehadiran Tuhan itu menarik banyak orang untuk datang berbondong-bondong karena berbagai motivasi, ya. Motivasinya karena Yesus memberikan makan 5.000 orang, bisa menyembuhkan orang yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan lain sebagainya. Sehingga orang itu dia tahu, ya, telinganya mendengar gitu ya. Ada kabar bahwa Yesus itu ada di Kapernaum di satu ruangan, ya. Maka orang itu datang berbondong-bondong untuk mendengarkan petua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, singkat cerita, pada waktu orang itu berbondong-bondong penuh sesak, ada orang yang lumpuh yang harusnya orang-orang itu kan mempersilahkan orang lumpuh itu diperhadapkan dengan Tuhan